Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan IPA kelas 7, gelombang 1 tahun 2023 Universitas 11 Maret akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyimak dan kami tunggu kritik saran untuk perbaikan karya-karya berikutnya. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran melalui interaksi antara stimulus dan respons. Artinya, di teori belajar behavioristik ini, guru memberikan stimulus yang sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, kemudian peserta didik memberikan respon dari stimulus yang diberikan guru. Adapun ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, di mana lingkungan akan berpengaruh terhadap stimulus yang diberikan oleh guru dan respon peserta didik. Yang kedua, mementingkan peranan aksi, di mana guru berperan sebagai aksi yang akan memberikan stimulus kepada peserta didik. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang selanjutnya, teori belajar behavioristik ini memiliki ciri mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Artinya, guru harus memberikan latihan secara konsisten dan terus-menerus, sehingga memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan dari teori belajar behavioristik adalah menumbuhkan kepekaan guru. Teori belajar mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membentuk perilaku yang diinginkan. Teori belajar ini mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengondisian yang dilakukan. Yang selanjutnya, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Teori behavioristik ini mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Adapun kelebihan selanjutnya yaitu menghasilkan sesuatu perilaku yang bersifat konsisten. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil dari yang sederhana sampai dengan materi yang kompleks. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori behavioristik ini mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktek dan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun kekurangan dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama hanya berpusat pada guru atau teacher center, di mana dengan hanya berpusat kepada guru ini, maka guru cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Serta dengan hanya berpusat pada guru, pembelajaran yang berlangsung cenderung monoton. Adapun kekurangan yang selanjutnya yaitu masih menggunakan hukuman dan penghargaan. Hukuman diberikan kepada siswa yang dianggap melanggar aturan, sedangkan penghargaan diberikan kepada
siswa atau peserta didik yang berhasil menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Kelemahan berikutnya, tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks. Selanjutnya, teori belajar sosial kognitif. Teori ini muncul setelah adanya teori behavioristik. Teori ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Albert Bandura, salah satu tokoh utama teori belajar sosial kognitif, mengakomodasi kemampuan kognitif dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Pada teori ini dijelaskan terdapat interaksi timbal balik antara perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan dengan mengamati atau observational learning. Istilah yang terkenal dalam teori sosial kognitif yaitu peniruan atau modeling. Pada teori ini menekankan pentingnya proses mengamati, mencontoh, meniru sikap dan perilaku maupun reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Adapun ciri pembelajaran yang berlandaskan teori sosial kognitif diantaranya, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Kemudian memahami bahwa tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Kemudian peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif, serta melibatkan berbagai proses pembelajaran seperti memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu dalam membangun pengetahuan individu itu sendiri, yang berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membangun pengetahuan yang baru. Adapun individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang dimilikinya. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada peserta didik. Kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses. Ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa dalam membangun pengetahuan baru yang didasar pada pengalaman nyata. Dan yang terakhir, mendukung proses pembelajaran yang kooperatif. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran diartikan sebagai proses penginstruksian pengetahuan yang aktif dan personal. Guru membantu siswa untuk mengekspresikan dengan merangsang melalui pertanyaan-pertanyaan berupa apresiasi siswa yang bersifat kontekstual sehingga membangun rasa keingintahuan peserta didik dalam membangun pengetahuannya yang baru. Teori belajar humanistik. Prinsip dan tujuan dari teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia untuk membuat individu mampu memahami diri dan lingkungannya serta mampu mencapai aktualisasi diri. Menurut teori ini, proses belajar melibatkan seluruh domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada teori ini menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antara peserta didik dengan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki setiap peserta didik. Inti pendekatan pada teori humanistik adalah self-regulate learning, yaitu peserta didik mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar dan memotivasi diri sendiri daripada sekadar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Nah, di sini peran guru adalah mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik. Nah, ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik adalah berfokus pada aktualisasi diri individu. Kemudian menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri dan tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Teori-teori perkembangan. Sebagai guru sekiranya kita perlu mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik. Ada beberapa teori perkembangan. Di antaranya yang pertama itu ada teori perkembangan fisik, yang jelas membahas tentang perkembangan fisik dari suatu individu, yang dimulai dari perkembangan fisik masa bayi hingga anak-anak menuju remaja dan sampai pada perkembangan fisik dewasa. Yang kemudian ada perkembangan kognitif, teori yang kedua.
Berdasarkan Piaget tahun 1954 mengelompokkan 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada sensori motorik dari masa lahir sampai 2 tahun, kemudian tahap praoperasional 2-7 tahun, yang ketiga tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan yang terakhir tahap operasional formal 11-15 tahun. Kemudian teori yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional yang terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama yaitu teori ekologi Bronfenbrenner, di mana berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi individu sehingga turut mempengaruhi proses perkembangan. Kemudian yang kedua ada teori Erikson yang mengenai rentang hidup yang bertahap yang perlu dilalui oleh seseorang individu, misalnya melalui masa toddler, kemudian adult, ataupun sebagainya. Studi kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau means. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengajarkan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil diskusi kami, pada percobaan kedua, siswa mampu mengerjakan dengan baik, meskipun tanpa melihat urutan. Karena pada dasarnya, pemahaman siswa telah terbentuk dari latihan soal sebelumnya. Berkaitan dengan teori belajar yang ada, pada kasus ini guru menerapkan teori belajar behavioristik yang cirinya mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya serta adanya pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Peserta didik yang dihadapi oleh Rina yaitu peserta didik pada kelas 1 SD berkisar usia 7 tahun. Menurut Piaget, peserta didik berada pada tahap pertumbuhan kognitif operasional konkret. Upaya yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didik dalam mengatasi kelemahan kemampuan berhitung yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan bantuan objek benda nyata sebagai media pembelajaran yang ada di sekitar peserta didik guna membantu proses belajar berhitung. Sebagai contoh, Rina dapat memanfaatkan media mainan kelereng untuk membantu atau membimbing peserta didik menyelesaikan operasi hitung dasar pada matematika. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda yang menyertai teori yang berkaitan. Strategi menggunakan objek benda konkret karena sesuai dengan tahap perkembangan dari peserta didik pada teori perkembangan kognitif Piaget tahun 1954 di mana siswa SD kelas 1 usia 7 tahun berada di tahap kognitif operasional konkret. Pada tahap tersebut, peserta didik telah menunjukkan penalaran logis dan konkret. Peserta didik sudah memiliki kemampuan mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Mereka menggunakan pemikiran logis tapi hanya bisa menerapkan logika objek fisik saja. Di tahap ini, peserta didik belum dapat memecahkan suatu persoalan yang memiliki variabel yang terlalu banyak dan bersifat abstrak. Oleh karena itu, diperlukannya bantuan media belajar dari kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya pada kasus Rina ini, peserta didik kelas 1 SD ditujukan mampu memahami operasi
logis seperti pada materi reversibel dan konservasi. Maka Rina sebagai guru membantu menyajikan konsep materi secara konkret menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya pada materi reversibel, selain menyajikan dalam bentuk operasi angka, bisa menggunakan pensil sebagai media visualisasi dalam penalaran konkret proses berhitung siswa, seperti yang disajikan pada gambar, serta pada materi reversibel juga bisa dibantu dengan bantuan benda seperti jumlah apel. Jadi satu apel bila dibelah menjadi 2 tetap memiliki massa yang sama. Studi kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, keputusan Made dalam pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang peserta didik telah sesuai. Konteks materi tentang pantai dan makanan khas Bali merupakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran karena terhubung langsung dengan keseharian peserta didik. Selain itu, konten materi pembelajaran yang terintegrasi kearifan lokal juga turut menjadi sarana meningkatkan kecintaan peserta didik pada budaya dan kearifan lokal. Kemudian pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, prinsip yang digunakan Made pada kasus tersebut yaitu teori belajar humanistik. Teori ini lebih mengajak siswa untuk berpikir secara induktif atau dikenal dengan prinsip atau sikap berdasarkan fakta-fakta yang khusus dalam dunia nyata. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator. Guru bukan satu-satunya pusat informasi yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber belajar atau sumber informasi. Sedangkan sumber belajar yang lain dari teman sebaya, perpustakaan, alam, laboratorium, televisi, koran, dan internet. Dan pada kasus ini sumber belajarnya adalah dari alam. Berdasarkan hasil kajian teori serta studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Tentu hal ini menuntut seorang guru untuk dapat menerapkan strategi yang tepat pada tiap kondisi. Mengacu pada berbagai teori pembelajaran yang ada, guru dapat menerapkan teori yang paling sesuai dengan kondisi dan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik. Untuk itu, kami dapat memberikan saran bahwa seorang guru hendaknya memahami secara mendalam karakteristik peserta didik sebagai individu yang unik, agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan efektif. Dengan demikian, seorang guru harus memahami teori-teori belajar dan teori-teori perkembangan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, serta memiliki acuan dalam menghadapi berbagai kasus dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.